Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 19 Akan menjelaskan mengenai teori-teori penerapan hukum Islam di Indonesia. saya Kiara Dewanaswara. Saya Karisyanaya. Saya Ilham Ramadan. Selamat menyaksikan. Teori pertama dari teori-teori penerapan hukum Islam di Indonesia yang pertama adalah Reception in Complexu. Teori ini dipelopori oleh Ludwig Wilhelm Christian van den Berg pada tahun 1845 sampai 1925. Teori ini menyatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam sebab ia memeluk agama Islam. Teori ini telah diberlakukan zaman VOC sebagaimana terbukti dengan dibuatnya berbagai ketentuan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai Nederlandse Indie. Contohnya adalah Statuta Batavia yang saat ini disebut sebagai Jakarta yang menyebutkan bahwa sengketa warisan antara pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum Islam yang dipergunakan oleh rakyat sehari-hari. Untuk keperluan ini, D.W. Fraser menyusun buku yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Yang kedua adalah teori resepsi. Jadi teori ini dipelopori oleh Christian Snoeck dan juga Van Vollenhoven pada tahun 1857 sampai 1936. Jadi teori ini dijadikan alat oleh Snoeck untuk supaya orang-orang pribumi itu tidak tunduk kepada hukum Islam dan ajaran Islam. Kenapa? Supaya mereka lebih mudah dipengaruhi oleh budaya Barat. Jadi teori ini itu bertentangan dengan teori reception complexu, di mana dalam teori resepsi ini hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam karena harus diresepsi dulu oleh hukum adatnya. Oleh karena itu, hukum adatlah yang menentukan keberlakuan hukum. Nah, sebagai contoh dari teori resepsi ini di Indonesia adalah pertama, hukum Islam tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan bagi kedua hukum pidana Islam yang berasal dari Al-Quran dan Hadis itu tidak memiliki tempat eksekusi bila mana belum diundangkan dalam Undang-Undang Indonesia. Makanya dari dulu sampai sekarang itu belum pernah sejarahnya ada hukum pidana Islam yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam itu belum bisa berlaku secara yuridis formal bagi pemeluknya sampai diundang-undangkan dalam Undang-Undang Indonesia. Teori ini berlaku hingga zaman kemerdekaan Indonesia tiba. Yang ketiga, teori resepsi exit. Teori ini dikemukakan oleh Profesor Dr. Hazairin SH. Menurut teori ini, setelah Indonesia merdeka, yaitu tepatnya setelah dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan dan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang disahkan menurut teori resepsi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan jiwa dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Maka teori resepsi harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia. Selain itu, teori resepsi juga bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa negara Indonesia menjamin setiap warganya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan hal tersebut juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Undang-Undang Pokok Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. Yang keempat, teori resepsi al contrario. Jadi teori resepsi exit yang dikemukakan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayyidi Talib SH dengan mengemukakan teori resepsi al contrario. Jadi secara harfiah, teori ini adalah kebalikan atau bertentangan dari teori resepsi exit. Jadi teori ini mengemukakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam selama hukum adat tidak bertentangan dengan ajaran dari agama maupun hukum Islam itu sendiri. Sebagai contoh, di Aceh masyarakatnya menghendaki bahwa hukum Islam akan mengatur mengenai masalah perkawinan dan kewarisan. Namun jika hukum adat mengatur masalah yang sama boleh diberlakukan asal tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa hukum adat dapat berlaku bagi orang Islam selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan hukum Islam itu sendiri. Yang kelima adalah teori eksistensi. Teori ini merupakan kelanjutan dari teori resepsi exit dan teori reception a contrario.
Menurut Icjanto S.A., ada teori yang disebut sebagai teori eksistensi, yang merupakan teori yang menerangkan adanya hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini, eksistensi atau keberadaan hukum Islam dan hukum nasional itu adalah yang pertama, ada dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian integral darinya. Yang kedua, ada dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional. Yang ketiga, ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam, agama, berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia. Yang keempat, ada dalam hukum nasional dalam arti sebagai bahan utama dari unsur utama nasional Indonesia. Berdasarkan teori eksistensi ini, maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum nasional merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah keberadaannya. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam merupakan bahan utama dari hukum nasional.